kita tanyain, kita sapa yuk yang ada anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah, ibu berharap anak-anak semua yang ada di rumah pasti sehat selalu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan ibadah online. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam yang berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nafas dan kesehatan yang masih ada pada hari ini. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan keadaan kami, Kau pulihkan negara kami, agar kami dapat bersekolah di tempat kami tatap muka. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, rezeki yang melimpah untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kami juga mempunyai dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita mau lanjut lagu kita bangkit kembali berdiri dan bersorak-sorak dengan bernyanyi lagu dikepak-kepakan tangannya dan dipedal dengan all sukacita. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya.
tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oh, sukacitaku, papa, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, papa, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Kita semua udah semangat nih dari pagi, kita sudah mau bangun pagi, kita mandi, kita siapkan hati kita, terus kita mau beribadah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dengan judul lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Bapak terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Bapak urapi kami, urapi juga anak-anak SD dan TK Rahmani. Biar Tuhan kami diberi hikmat pengertian. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan mendengar renungan yang berjudul bersikap jujur. Coba sama-sama kita katakan bersikap jujur. Anak-anak yang dikasihi dalam Kristus, kita bertemu lagi. Kali ini kita semua akan membahas tentang bersikap jujur. Jujur berarti tidak berbohong. Apa? Jujur berarti tidak berbohong, tidak berdusta, mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, terutama kepada guru dan orang tua. Anak-anak, sekali lagi, tidak curang kepada guru dan orang tua. Kejujuran itu merupakan keselarasan antara hati dengan kata yang diucapkan. Jadi apa yang anak-anak mau katakan harus sesuai dengan hatinya. Jadi tidak hanya mengatakan aku berkata begini tapi kelakuannya beda. Kalau kita menjadi anak-anak, terkhusus anak-anak SD dan TK Rahmani, kita harus bisa samakan hati kita dengan perkataan kita. Itu namanya jujur. Kejujuran itu adalah hal yang sangat penting, apalagi kita di sekolah, terkhusus kita di dalam Tuhan. Anak-anak harus jujur, apalagi tentang pelajaran. Kita tidak bisa berbohong. Kalau guru ngasih tugas sekolah, kita harus mengerjakan. Kalau guru bilang kita harus ikut video call, kita harus ikut video call. Kalau bilang nggak ada HP, kita harus bilang ke orang tua kita, Pak, Ma, kami mau video call dengan guru untuk belajar di sekolah. Kita harus jujur. Kalau bisa, tapi kita bilang tidak bisa. Anak-anak harus bisa jujur ya. Nah, jujur itu menumbuhkan kepercayaan. Kalau kita jujur, kalau kita anak-anak Tuhan harus jujur. Kita harus jujur. Akan menimbulkan kepercayaan dari guru, dari orang tua, dan juga dari Tuhan. Contoh, kalau kita misalnya sudah janji, kita akan ikut belajar, kita akan ikut video call, kita akan ikut daring, kita akan mengerjakan PR, tapi kita tidak mengerjakan PR, kita tidak mau ikut video call, tapi dengan alasan HP tidak ada, itu tidak jujur, tidak bisa. Anak-anak harus bersikap jujur, terutama di dalam Tuhan. Amen. Nah, kejujuran itu bisa menjadi dasar perkembangan pribadi dan kelompok kemajuan, kelompok anak-anak. Nah ini yang paling penting, karena orang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada dirinya. Kita jangan malu. Untuk bersikap jujur kita jangan malu. Terutama kalau di sekolah kita belum bisa menghidup. Kita sama gurunya, aku belum bisa Bu, aku minta diulangi lagi, diajarin. Pada orang tua juga, maaf Pak, aku belum bisa, aku mau diajarin lagi, aku mau belajar lagi lebih serius. Ya, terutama di tengah-tengah pandemi sekarang, anak-anak harus bisa menempatkan waktu. Jangan bilang kami tidak bisa, nggak ada istilahnya, nggak ada HP, nggak ada ini, tapi kita asik main-main. Kita bilang, aduh lupa Bu, kita ngerjain PR-nya, nggak belum ngerjain PR-nya, tapi kita main-main. Anak-anak harus jujur, bilang saya lagi main, lupa ngerjain PR-nya. Ya, itu tentang PR. Jadi buat kita semua anak-anak, nah, seperti kata Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu berkatakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang berasal daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik sekalian, anak kasih Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan untuk bersikap jujur. Ya, kalau kita tidak bersikap jujur, bukan ajaran Tuhan, melainkan ajaran iblis yang ingin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Adik-adik harus bisa jujur, jangan berbohong, nggak boleh berbohong. Karena tadi dikatakan, apa yang tidak berasal dari Tuhan itu adalah kerjaan si jahat. Adik-adik harus jujur, tidak boleh berbohong,
Tidak boleh berbohong, harus aku lupa, aku pada main-main, harus mengerjakan PR. Padahal sebenarnya bisa ada waktunya karena sibuk main, asik main, sering berbohong kepada orang tua. Aku sudah mengerjakan PR, baru belum mengerjakan PR. Kalau video call, aduh aku nggak bisa, HP nggak ada, padahal HP-nya ada. Sering berbohong ya. Nah, adik-adik harus jujur supaya nanti kita tidak jerumus ke dalam dosa. Siapa yang mau jujur? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau jujur? Siapa yang mau jujur? Adik harus jujur. Siapa mau jadi anak Tuhan Yesus? Ini penting. Kalau yang tidak jujur akan terjerumus kepada dosa. Dan itu adalah anak-anak si jahat. Tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tentram, selamat tanpa kejujuran. Kalau kita jujur, apapun kita lakukan akan disenangi oleh orang banyak. Adik-adik mau disenangin orang enggak? Adik-adik mau disenangin guru enggak? Adik-adik mau disenangin orang tua enggak? Harus jujur, harus tekun, harus rajin belajar, harus ikuti pelajaran dari sekolah walaupun daring, walaupun tidak bertemu di sekolah. Ya, kebohongan akan mendekatkan kita kepada kemunafikan. Kemunafikan membawa kita kepada kesengsaraan. Kalau kita sering berbohong, kalau kita sering munafik, adik-adik, anak-anak yang dikasihi, jangan sering berbohong. Gak boleh. Kalau berbohong, nanti pada saat diketahui kau akan dipermalukan. Ya, jadi adik-adik, Yesus juga berkata dalam Yohanes 8:14, jika kamu tidak mencintai kebenaran, kamu adalah anak-anak setan. Siapa yang mau jadi anak-anak setan? Gak ada kan? Semua anak-anak Tuhan Yesus, amin. Jadi semua harus jujur, semua harus menyatakan kebenaran, tidak boleh berbohong ya. Jadi kalau di sekolah dikatakan kerjain tugasnya sebisanya, walaupun istilahnya saya tidak mengerti, lakukan aja dulu. Nanti pasti guru akan mengajari. Nanti orang tua, ma, pa, ajarin saya tidak bisa. Jangan bilang aku udah ngerjain PR padahal kau belum ngerjain PR. Dan di sekolah juga kalau ikut video call jangan bilang nggak ada HP, padahal ada ya. Kamu harus jujur. Nah, Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 25. Jauhkanlah segala sesuatu dusta dan bicara yang benar satu sama yang lain, sebab kita adalah anggota satu terhadap yang lain. Untuk itu anak-anak, kita semua harus bersikap jujur. Kejujuran sangat penting, sebab kejujuran membuat orang percaya kepada kita. Anak-anak, kalau kalian jujur, guru akan percaya kepada kalian. Orang tua akan percaya, teman-teman akan percaya. Apalagi Tuhan akan memberkati kamu. Amen. Jadi kita harus jujur. Jadi jujur itu indah. Dan dengan bersikap jujur, kita bisa mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sekali lagi, jujur itu indah. Sama-sama katakan, jujur itu indah. Ya, bersikap jujur, kita mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ya adik-adik, jadi kita harus jujur ya. Jangan berbohong, katakan kebenarannya. Harus rajin belajar, mengerjakan PR-nya, rajin mengikuti setiap pelajaran-pelajaran walaupun daring. Kalau ada video call dari sekolah untuk belajar, ikuti. Jangan berbohong kepada orang tua ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mengerti? Jadi apa? Jujur itu indah. Sekali lagi sama-sama kita katakan, jujur itu indah. Dan orang jujur akan diberkati Tuhan ya. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Ya, kita akan sudahi firman Tuhan ya. Mari jujur, mari melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan sudahi firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, mari Tuhan, Engkau bimbing anak-anak SD TK Rahmani, supaya mereka bersikap jujur, tidak berbohong, untuk mengerjakan PR mereka, mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka, jujur kepada orang tua, tidak berbohong, kepada guru. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak SD dan TK Rahmani, Tuhan, Kau memberkati, mengurapi mereka, Kau berikan hikmat, pengertian, dan juga Kau berdoa bagi guru-guru yang mengajar. Tuhan, beri kemampuan, kesanggupan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengar firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari adik sama-sama yang katakan amin. Anak-anak, sampai sini dulu ya ibadah online kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!